kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan sedikit biodata tentang Bunda Ira sebagai pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Bunda Ira mohon izin juga, Bunda Irawati Sumedi ini alhamdulillah sudah beberapa kali ya Bunda ya membersamai kami, belajar bersama dengan wali murid KBTK Al-Amin dan juga para Bunda Guru. Bunda Ira ini adalah konsultan psikologi di sekolah At-Taqwa Wiyung, juga di sekolah Nurul Hikmah dan Aisyah di Sidoarjo. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara di seminar-seminar. Waalaikumsalam. Kemudian beliau juga founder dan owner di Yayasan KBTK Nairza Gresik dan juga founder dan owner di Gria Terapi Nairza Gresik. Beliau juga ASM Sigma Daya Insani Wilayah Jawa Timur dan Ketua Komunitas Cinta Anak. Beliau juga praktisi neuroparenting dan NLP. Beliau juga aktif sebagai narasumber tetap program Mozaik Radio Suara Muslim Surabaya. Beliau juga seorang agropreneur. Nah, itu gambaran dari Bunda Ira, pemateri kita malam hari ini. Di samping segudang lagi pengalaman-pengalaman beliau yang ada. Jadi mama-mama semuanya pada malam hari ini tidak ada ruginya kita tolabul ilmi bersama-sama yang diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bertemu dengan Bunda Ira semuanya. Materi parenting kita pada malam hari ini adalah menumbuhkan pengalaman pra membaca yang menyenangkan pada buah hati. Dengan tema yang sangat menarik sekali ini, nanti Bunda Ira akan memaparkan kepada kita semuanya, dan nanti ini sebagai bekal challenge Ananda dan orang tua selama libur semester 1 nanti. Apa saja, silakan mama-mama semuanya mendengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Bunda Ira. Dengan ucapan takbir, mari bersama-sama kita panggil Bunda Irawati Sumedi di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Bunda Ira, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair, Ustadz Danur ya. Jadi mohon maaf, ini saya tadi juga barusan pulang dari terawih sebenarnya. Habis ngisi juga di situ. Habis ngisi untuk atlet renang Cili. Karena sudah ternyata setelah pandemi kemarin tuh ternyata luar biasa minat anak-anak untuk kembali melakukan offline. Jadi klub-klub renang itu ternyata mulai ramai. Bahkan terjadi pelonjakan yang cukup luar biasa pendaftaran klub-klub renang hari ini. Itu yang terjadi. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti mungkin agak batuk-batuk sedikit karena memang suara saya agak ini. Sebelumnya saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya masih dipertemukan dengan bunda-bunda yang hebat, bunda-bunda yang luar biasa, dan banyak Mahmud ya ini ya, insya Allah seperti itu. Mahmud yang masih ribet dengan masalah anak-anak, Mahmud yang masih suka baper kalau misalnya harus ngomong anak-anak. Jadi kayak gitu ya Bun ya. Semoga nantinya bersabar dengan anak-anak kita karena bapernya, ribetnya itu nggak sampai lama kok Bun. Setelah anak-anak itu berusia di atas 7 tahun, biasanya insya Allah mereka sudah lebih gampang ditata. Tapi memang ada beberapa anak memang sudah jadi anak manis sejak kecil. Jadi ya bersyukurlah yang punya anak seperti itu gitu. Hari ini tidak lupa pula saya sampaikan salawat salam kepada Rasulullah kita tercinta Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Karena atas jasa besar beliau, maka hari ini kita berada dalam nikmat iman dan Islam yang luar biasa. Dan hari ini kita berada dalam cahaya iman yang juga sangat luar biasa, sehingga ini nantinya akan mengantarkan kita insya Allah bertemu dengan Rasulullah ya.
yang sudah menunggu kita di Telaga Kautsar ya. Insya Allah seperti itu. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu memang menjadi ridho Allah terhadap kita, para ibu, karena memang salah satu jalan kita menuju surga Allah itu sebagai seorang ibu ya memang menjalankan tugas seorang ibu sebaik-baiknya. Tetapi memang tidak mudah untuk menjadi seorang ibu gitu. Ada banyak kendala, ada banyak tantangan yang luar biasa. Kadangkala kita capek, kadangkala kita itu kesel, kadangkala kita itu juga bingung bagaimana harus menghadapi, bahkan panik, cemas, ya itu yang dialami oleh kita semua para ibu ya. Apalagi kalau misalnya hidup di daerah perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan anak, apalagi kalau anak sakit itu saya bisa ngerasain benar gitu rasanya itu seperti apa, karena saya merasakan gitu. Saya adalah perantauan, saya itu anak desa yang hijrah ya ke Surabaya, ke Sidoarjo akhirnya, dan mendapatkan beberapa pekerjaan di sini, tapi saya masih tetap punya keinginan untuk kembali pulang ke desa saya, itu yang pasti ya nantinya. Makanya rencana pensiun dini, maunya seperti itu. Dan hari ini saya diminta untuk bicara tentang kemampuan pramembaca ya, mengembangkan kemampuan pramembaca yang menyenangkan. Kenapa sih kita harus bicara tentang kemampuan pramembaca? Karena memang kesadaran literasi di Indonesia itu masih cenderung rendah. Bahkan keterampilan literasi di negara kita, di Indonesia, itu saat diuji atau saat dilakukan asesmen ya oleh PISA. PISA itu adalah sebuah asosiasi ya, asosiasi internasional yang memang khusus untuk siswa SMP dan kemudian siswa SMA yang mengukur tingkat literasi matematika, sains, dan bahasa. Ternyata Indonesia itu berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi kita itu akan mendapatkan bonus demografi yang diperkirakan itu terjadi pada tahun 2035 sampai 2040. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita itu memiliki banyak penduduk usia produktif, tapi ternyata penduduk usia produktif itu tidak berkualitas. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu pernah mengatakan, nanti akan ada suatu masa di mana umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, bahkan sangat banyak, tapi kalian itu seperti buih gitu. Itu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dan hari ini apakah kita nantinya dengan keterampilan literasi yang rendah ini juga akan menjadi buih di tengah-tengah bonus demografi yang memang itu akan kita dapatkan nanti, karena memang tidak semua negara mendapatkan anugerah ini. Salah satunya yang pernah dapat adalah Jepang. Dan keterampilannya dan kemampuannya yang luar biasa bisa mengungkit peradabannya menjadi peradaban yang bisa dibantu. Ya bisa ya. Terima kasih. Jadi Jepang itu adalah salah satu negara yang memang tingkat literasinya paling tinggi. Sehingga dengan keterampilan literasi itu kita tahu bagaimana rakyat Jepang sangat intelek dan mereka juga sangat memahami terkait norma-norma ya, terkait aturan-aturan universal itu sendiri, meskipun di satu sisi karena agama mereka yang Shinto itu memang kadang-kadang membuat beberapa hal itu nggak pas gitu. Tapi di luar itu semua, Jepang itu adalah sebuah negara yang paling mampu beradaptasi dan mampu mengembangkan dirinya sebaik mungkin. Ini saya izin share screen ya. Boleh minta tolong Ustazah Zakia, saya dijadikan co-host ya. Baik, bentar Bu Ira, mohon bersabar. Oh, sebentar saya tutup dulu ini aslinya. Sebentar ya Bun, bersabar. Karena memang di saya buka untuk ini, ternyata nggak bisa dibuka.
Sebentar, saya coba buka lagi. Nah, sudah jelas ya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah, sudah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang menumbuhkan pengalaman pra membaca yang menyenangkan pada buah hati, otomatis kita akan bicara tentang bagaimana sih agar anak-anak kita nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memang akrab dengan membaca dan bukan hanya mampu membaca, tapi juga memiliki keterampilan literasi. Karena kalau kita bicara literasi itu beda dengan hanya sekedar membaca. Kalau kita bicara tentang membaca, berarti itu hanya membaca huruf dan kemudian memahami dan merespon seperti itu. Tapi kalau kita bicara literasi, maka itu akan bicara tentang bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mengembangkan suatu solusi, bagaimana kita membuat problem solver, dan bagaimana juga kita memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu dengan baik dan bagaimana kita beradaptasi. Jadi kalau hari ini untuk anak-anak usia dini ya, karena memang hari ini kita dihadapkan pada pandemi, memang kemampuan pramembaca ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena anak-anak hari ini lebih akrab dengan gadgetnya. Anak-anak hari ini sudah terbiasa dengan mereka itu belajar dari YouTube ya. Kemudian mereka juga terbiasa belajar dari mungkin beberapa program-program yang memang sudah kita pasang di YouTube anak-anak. Dan anak-anak memang lebih menyukai itu karena memang pada waktu mereka belajar dari YouTube, kemudian mereka belajar dari gadgetnya sendiri, itu memang stimulus yang mereka dapatkan itu memang lebih luar biasa daripada mereka harus belajar di situasi yang alami. Kita melihat warna merah yang ada di YouTube atau di gawai itu berbeda dengan warna merah yang ada di kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan suara-suara yang ditampilkan, kemudian imajinasi-imajinasi yang ditampilkan itu akan sangat berbeda sekali. Nah, karena itu anak-anak akhirnya rata-rata malas pada waktu mereka harus berhadapan dengan buku, apalagi bukunya itu berupa textbook ya. Apalagi berupa textbook, tidak ada gambar yang menarik, tidak ada ilustrasi yang menarik, mereka itu otomatis kesulitan. Dan ini yang membuat anak-anak kita yang hari ini mungkin sudah duduk di bangku kuliah, mereka harus bikin skripsi atau mereka harus bikin laporan penelitian dan artikel-artikel ilmiah, memang kesulitan untuk membaca buku karena mereka lebih suka browsing. Padahal kadang-kala browsing juga tidak pas ya, karena sumber-sumber browsing itu juga beda-beda dan yang menuliskannya juga beda-beda, dan ini yang membuat kita juga harus berhati-hati ya pada waktu kita mulai melakukan browsing. Jangan-jangan salah ya kita browsing seperti itu. Nah, pada waktu kita bicara pramembaca pada anak-anak, rata-rata orang tua itu berpikir bahwa dengan mengajarkan anak-anak itu membaca, maka mereka berharap anak-anak itu sudah fasih untuk membaca buku di usia dini gitu. Padahal di negara-negara maju, mereka itu menunggu anak-anak itu siap secara mentalnya, siap secara kematangan biologisnya, siap secara kematangan kognitifnya. Ada banyak hal yang memang harus disiapkan pada waktu anak-anak itu belajar membaca. Karena belajar membaca itu bukan sesuatu yang istilahnya hanya sekedar menghafal atau hanya sekedar mengenal huruf. Bahkan untuk anak-anak disleksia itu sangat menderita sekali kalau misalnya mereka harus belajar membaca. Tapi masalahnya sampai hari ini ibu-ibu yang memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah PAUD atau preschool itu memang pertanyaannya adalah pada saat anak baru masuk sekolah 3 bulan, 4 bulan adalah kapan anak saya bisa membaca, kapan anak saya bisa menulis, kapan anak saya bisa berhitung. Padahal kadangkala anak-anak itu jangankan bisa membaca, untuk melakukan instruksi 2-3 langkah saja mereka masih bingung gitu. Jadi bagaimana mereka harus belajar membaca. Dan inilah yang akhirnya menjadi PR bersama bagi kita. Dan kalau kita bicara tentang kemampuan membaca itu apa sih? Kemampuan membaca itu adalah kemampuan menerjemahkan simbol-simbol ya. Jadi hari ini yang anak-anak kita itu kenal huruf A, B, C, D itu adalah sebuah simbol. Tapi kalau huruf hijaiyah itu berupa gambar. Nah, kemampuan membaca ini adalah kemampuan menerjemahkan simbol atau gambar yang terlihat untuk dibunyikan, dirangkai dan dipahami maknanya.
Jadi dalam proses membaca itu terdapat proses yang cukup kompleks di otak, yaitu otak itu harus melihat, memvisualisasi dulu. Dan melihat ini juga harus benar gitu ya, karena kalau bagi anak-anak disleksi ya, kadangkala melihat huruf itu seperti menari-nari, melihat huruf itu seperti terbalik, kadangkala melihat huruf itu hilang tenggelam gitu ya, hilang tenggelam timbul seperti itu. Dan bahkan ada huruf-huruf yang hilang. Itu kalau untuk anak-anak disleksi ya. Kemudian yang kedua adalah merangkaikan huruf atau gambar yang mereka lihat itu untuk kemudian memahami dan membunyikan rangkaian huruf dan gambar itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang membaca, itu bukan hanya satu bagian otak yang terlibat, tapi ada banyak bagian otak yang terlibat. Karena itu kalau misalnya kita sebagai orang tua saat melihat anak-anak kita itu belajar membaca, maka kita itu nggak perlu terburu-buru. Karena anak itu membutuhkan proses. Anak itu otaknya itu masih butuh stimulasi. Apalagi kalau misalnya anaknya anak-anak yang cenderung mager ya, anak-anak yang cenderung mager itu sinaptik di otaknya itu biasanya memang tidak terbentuk dengan baik. Sehingga pada waktu kita ngajarin membaca itu kok kayaknya lama banget gitu ya. Kok kayaknya nggak ngerti-ngerti, kok harus dipaksa untuk bisa paham. Kalaupun misalnya sudah paham, sudah ingat, sudah hafal, diulang lagi besoknya lupa lagi. Itu yang terjadi pada anak-anak. Dan penting dipahami bahwa membaca itu terkait dengan masa peka anak. Ada anak-anak yang memang mampu membaca secara otodidak, tapi ada juga anak-anak yang membacanya itu butuh untuk dia sampai pada waktunya, sampai pada masa pekanya. Dan ini memang terjadi pada beberapa anak. Contoh langsung itu pada anak saya 3 anak ya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Anak saya yang perempuan itu bisa membaca di usia dia masih di TKA 4 tahun itu tanpa saya ajari baca. Jadi dia tiba-tiba bisa baca, dia tiba-tiba di rumah itu dia baca koran, baca majalah sambil tanya sama saya. Loh, waktu itu saya kaget, loh kok udah bisa baca dia ya. Terus saya tanya sama gurunya, apakah di sekolah memang diajarin membaca gitu kan? Apakah diajarin membaca secara sistematis, terstruktur gitu kan? Ternyata enggak. Cuman anak saya itu menurut pengakuan ustadzanya adalah pada saat bermain harta karun, misalnya cari harta karun angka, harta karun huruf, itu dia itu selalu nomor 1 gitu. Nah, sedangkan untuk anak saya yang 2 laki-laki, itu yang nomor 2 baru bisa baca setelah dia 1 bulan berada di SD. Waktu itu usianya 6,4. Jadi dia baru bisa baca di usia itu. Dan itu pun latihannya itu saya lakukan pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latihannya itu cukup mudah, yaitu dengan membaca 3 kata, kemudian menulis 3 kata, dan kemudian saya dikte 3 kata. Jadi ada 9 kegiatan yang dia lakukan. Nah, itu yang dilakukan untuk anak saya yang nomor 2. Kemudian anak saya yang nomor 3, dia baru bisa baca itu ketika dia mau masuk SD kurang 3 bulan. Jadi karena dia anak kinestetik, jadi cara belajarnya itu berbeda sama kakaknya yang 2 ini. Dia itu melakukan pemahaman terhadap huruf itu dengan metode cantol yang memang dia tidak bisa menghafal dengan cara seperti orang-orang visual ya, dengan melihat langsung itu enggak. Dia butuh bergerak, berlari sampai akhirnya dia itu menemukan sendiri bahwa waktu saya tanya, misalnya saya minta huruf tulis kata Budi gitu. Coba deh Budi gitu. Saya tanya hurufnya apa? Budi. Dia bilang B, seperti apa huruf B gitu. Dia mikir oh B kayak gini gitu. Terus kemudian ada beberapa huruf yang dia itu lupa. Akhirnya dia itu kok tiba-tiba, oh aku baru ingat gitu. Ternyata dia itu menghitung jarinya A, B, C, D. Dia itu huruf keempat. Berarti dia itu seperti ini. Nah itu anak-anak. Jadi anak-anak itu akan selalu punya caranya masing-masing untuk mereka itu bisa membaca. Jadi kalau misalnya kita hari ini ngajarin anak-anak untuk bisa membaca, nggak perlu stres-stres, apalagi kalau usianya masih masih kurang gitu. Memang dia masih 4 tahun, 5 tahun gitu, 6 tahun nyantai aja Bu. Bahkan di negara-negara maju mereka itu mulai mengenalkan anak-anak itu untuk membaca di usia 7 tahun. Indonesia saja yang kebangetan gitu loh. Anak TK suruh bisa baca gitu, suruh bisa baca di usia TK. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka benci kegiatan itu dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang nggak bisa baca.
yang nggak suka baca maksudnya. Dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang juga kesulitan dalam membaca teks. Bayangkan, bandingkan dengan Jepang yang tiap hari, tiap saat kesempatan mereka itu selalu baca buku. Antri baca buku. Di kereta baca buku. Dimanapun orang Jepang itu baca buku. Dan bukunya itu bukan buku yang besar-besar ya, tapi cukup buku saku yang bisa dikantongin, yang bisa masuk tas kecil. Dan itu mereka baca gitu. Nah, karena memang mereka itu karena memang mereka belajar membacanya itu tidak tanpa paksaan, dan mereka belajar membaca itu sesuai dengan proses perkembangan mereka. Nah, kalau kita lihat pendapatnya dari Sarah Punkoni ya, Sarah Punkoni ini adalah seorang magister dalam kurikulum dan juga praktisi homeschooling. Beliau mengatakan untuk beberapa anak belajar membaca itu memang sebuah proses. Mohon maaf ininya ya bisa di ini. Menurut Sarah Punkoni mengatakan beberapa anak belajar membaca itu adalah proses alami, dan itu memang iya, beberapa anak bisa membaca secara otodidak, cepat sekali diajari membaca. Tapi bagi yang lain itu sangat melelahkan karena memang prosesnya yang rumit, apalagi untuk anak-anak disleksia itu sangat-sangat rumit. Bagaimana mereka bisa membaca kalau misalnya dilihat hurufnya hilang, hurufnya nari-nari, kemudian ada juga yang hurufnya timbul tenggelam, ada yang kelihatan separuh. Itu sangat melelahkan bagi mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan-jangan kadangkala anak-anak kita itu kesulitan membaca memang karena ada nih mungkin tanda-tanda disleksia di anaknya, atau memang karena tidak siapnya perangkat-perangkat yang ada di otak. Karena untuk menentukan kemampuan membaca pada anak itu ada 5 hal ya. Yang pertama fisiologis. Fisiologis ini berarti terkait dengan saraf otak, kesiapan perangkat yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya perangkat otaknya terkait membaca itu adalah ada di bagian prefrontal cortex, di sistem limbik ada hipotalamus, ada hipokampus, kemudian korteks cerebri itu sudah siap, tapi ternyata anak-anak kita masih dibangun, itu belum selesai dibangun, sama kayak anak yang tumbuh gigi ya Bu ya. Anak tumbuh gigi itu kan beda-beda. Ada anak yang tumbuh giginya cepat, ada anak yang tumbuh giginya itu lama gitu. Sama kayak proses perkembangan otak anak-anak. Jadi ada proses perkembangan otak anak yang memang cepat gitu, cepat dia matang perangkat-perangkatnya, tapi ada anak-anak juga yang lambat perkembangan ininya, kematangan dari fungsi-fungsi fisiologis yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini harus dipahami bahwa ternyata memang setiap anak itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah psikologis anak. Ada anak-anak memang karena pengalaman membacanya itu nggak bagus, mungkin dia itu mendapatkan tekanan-tekanan pada waktu belajar membaca, dia mungkin terlalu dini juga untuk diajari membaca yang kaku dan kemudian dengan model yang tidak ramah otak, maka dia mengalami tekanan-tekanan psikologis sehingga dia membuat dia berpikir bahwa aktivitas membaca itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga tergantung kognitif anak. Kognitif ini adalah kecerdasan anak. Jadi penting dipahami Ibu bahwa setiap anak itu kecerdasannya berbeda-beda. Setiap anak itu kecerdasannya berbeda-beda. Makanya kalau misalnya diukur pakai alat IQ ya, pakai tes psikologi, itu kan ada anak yang rata-rata, ada anak yang jenius, ada anak yang superior, ada anak yang rata-rata bawah, ada anak-anak yang memang dia rata-rata atas, ada anak yang jenius. Jadi memang kognitif anak itu beda-beda. Dan ini adalah sunatullah ya, sunatullah bahwa Allah itu tidak menciptakan sama gitu. Ada anak-anak yang memang terlahir secara intelektualnya dia memang sudah bagus, tetapi ada anak yang terlahir memang intelektualnya biasa-biasa saja. Tapi pahamilah bahwa Allah itu sudah memberikan bekal sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Apapun kondisi anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita punya kelemahan di sini, berarti dia punya kelebihan di yang lainnya. Jadi ayah bunda kalau misalnya ngadepin anak-anak itu harus memahami juga bahwa yang namanya kecerdasan itu tidak semata-mata kecerdasan akademik. Ada kecerdasan non-akademik.
Jadi kalau kecerdasan non-akademik ya berarti anak itu nantinya kalau di sekolah mungkin dia akan kesulitan belajar kayak matematika, IPA, sains, bahasa Inggris, dia akan kesulitan. Tapi dia tidak akan kesulitan kalau misalnya dia ya belajar keterampilan, PJOK seperti itu ataupun ekstrakurikuler yang lain, dia itu nggak kesulitan. Jadi untuk anak-anak kita yang memang tidak cerdas secara akademik, bunda-bunda nggak perlu nggak perlu kecil hati, nggak perlu merasa minder, karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Howard Gardner, manusia itu kan sebenarnya tidak terdiri dari satu kecerdasan tunggal, tapi ada 9 kecerdasan atau multiple intelligence. Nah, itu multiple intelligence itu di masing-masing orang itu beda-beda. Nah, anak kita itu dominan di mana, yaitu tugas kita melakukan observasi. Tapi nanti kalau misalnya sudah tahu seperti ini, jangan sedikit-sedikit begini ya bilang sama Bu Erma. Bu Erma adain dong tes psikologi untuk tahu IQ anak saya gitu ya. Nggak usah minta seperti itu, Bun. Karena kalau misalnya kepingin melakukan tes psikologi, tunggu anak lulus SD. Kenapa? Karena tes psikologi, kalau misalnya memang pakai alat tes psikologi yang benar-benar baku, itu alat tesnya pakai BINE dan WISC dan pakai CPM, maka itu akan banyak menggunakan bahasa. Kalau keterampilan bahasa anak kita nggak bagus, kalau anak kita adaptasinya nggak bagus, pada waktu tes nggak keluar, bisa-bisa angka IQ-nya jeblok, kita yang stres sendiri. Makanya kalau misalnya mau minta psikotes, jangan pada waktu anak masih TK. Kalau sudah SD, selesai SD silahkan. Karena anak kan sudah adaptasinya sudah bagus, keterampilan bahasanya sudah bagus, emosinya dia juga sudah berkembang dengan baik, dan dia sudah mampu berhadapan dengan orang lain dengan baik. Jadi nggak usah deh kalau misalnya masih TK itu ngadain psikotes tuh nggak perlu sebenarnya, apalagi kemudian kepengen fingerprint juga, aduh nggak perlu juga Bu ya, buat apa gitu, nanti kita malah melabel anak kita dengan macam-macam label itu yang dikeluarkan dari hasil tes itu. Sudahlah untuk anak-anak kita, kalau mereka memang masih berada di usia dini, apa yang harus kita lakukan? Jadikan mereka anak-anak yang tumbuh kembang dengan bahagia. Karena pada waktu anak-anak kita itu tumbuh kembang dengan bahagia, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dengan kecerdasannya masing-masing. Bahkan ada sebuah ungkapan yang terkenal, dan ini sering diulang-ulang juga untuk anak-anak ya, bahagia itu di masa kecil itu wajib, dan pintar itu kemudian nanti, pintar itu nanti. Jadi pertama itu harus bahagia dulu. Dan agar anak-anak tumbuh bahagia, otomatis butuh ibu yang bahagia, butuh orang tua yang bahagia. Bukan ibu yang sempurna. Anak-anak itu nggak butuh ibu yang sempurna, nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang bahagia, agar mereka itu bisa diasuh dengan kebahagiaan. Karena kalau sudah bahagia, Bun, maka insya Allah semua yang dipelajari anak itu akan mudah diterima oleh anak. Karena yang namanya kecerdasan seorang manusia, daya berpikir seorang manusia, itu terkait erat dengan otak emosi. Jadi yang namanya otak berpikir itu terkait erat dengan sistem limbik atau otak emosi manusia. Jadi kalau anak kita semakin bahagia, maka dipastikan insya Allah dia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih cerdas, dia tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan karakter yang lebih baik, dan dia juga tumbuh menjadi pribadi dengan hal-hal positif dalam dirinya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat adalah emosional anak. Ada beberapa anak memang yang dari kecil itu cenderung temperamen. Ada memang anak-anak yang secara emosi dia itu cenderung sensitif. Nah, ini juga harus dipahami ya, bahwa keterampilan membaca itu ternyata juga dipengaruhi ini untuk anak-anak sensitif itu kalau misalnya kita salah untuk memberikan stimulasi, ataupun kita mungkin salah bersikap karena dengan sensitivitas mereka, maka yang terjadi adalah mereka itu bisa mutung. Bisa kemudian juga nggak mau karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan atau apa yang sedang mereka kerjakan itu membuat mereka nggak nyaman gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berperan juga dalam membentuk kemampuan pramembaca pada anak. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau kita ingin menyiapkan anak-anak yang baik, maka bukan hanya kita menyiapkan ibu yang baik untuk anak-anak kita, tapi kita juga harus menyiapkan lingkungan yang baik. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi hari ini jadikan rumah kita itu memang sebagai surga bermain untuk anak-anak, surga belajar untuk anak-anak. Dan anak-anak
betah di rumah, anak-anak nyaman di rumah, sehingga kalaupun mereka misalnya diajak main, kalau nggak terpaksa mereka nggak akan main gitu. Itu biasanya seperti itu kalau misalnya anak-anak sudah betah banget di rumah. Dan kemudian apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan pertama kali untuk menumbuhkan kemampuan pramembaca yang menyenangkan kepada anak, yaitu ada beberapa teori ya sebenarnya. Nah, ini salah satunya. Yang pertama adalah pre-motivation. Pre-motivation ini adalah menumbuhkan motivasi anak kepada segala sesuatu yang sifatnya itu dicetak. Jadi kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan motivasi anak itu agar tertarik pada sesuatu yang sifatnya bacaan, sesuatu yang sifatnya teks, literasi, maka kita harus punya kebiasaan membaca dulu di depan anak-anak. Jadi gimana anak itu punya kebiasaan membaca kalau orang tuanya nggak pernah baca? Karena orang tua itu adalah cermin bagi anak-anak. Kemudian bacakan anak buku setiap hari dengan nyaring. Nah, ini adalah metode read aloud ya. Read aloud ini sebenarnya sangat-sangat berguna, bahkan karena saking pentingnya read aloud itu sampai ada pelatihan khusus untuk read aloud ini agar nantinya para ibu itu bisa membacakan nyaring kepada anak-anak. Bahkan pelatihannya sendiri ini lisensinya dari Amerika langsung. Kalau misalnya kita mau belajar tentang read aloud. Jadi memang kita itu sebagai ibu kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa berkisah tiap malam sama anak-anak, maka saat anak main itu biasakan kita bacakan buku dengan nyaring. Mau anaknya ketibak-ketibuk, mau anaknya itu berputar-putar sendiri, mau anaknya itu lompat-lompat sendiri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita sudah baca bukunya dengan nyaring dan dia dengar. Meskipun mungkin anak-anak kayaknya nggak merhatikan, tapi yang penting dia dengar. Intinya di situ. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan buku di dekat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri walau hanya dilihat-lihat aja. Jadi penting di rumah kita itu memang selain mainan-mainan untuk anak, buku itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan sampai diciptakan ya kayak softbook gitu, basi book gitu. Itu karena saking pentingnya buku. Softbook itu kan kayak buku-buku yang basi book itu kayak buku yang dari kain, kemudian buku-buku yang istilahnya juga bisa digigit sama anak, bisa diputar-putar, bisa dipukul-pukulkan kepada dirinya. Kemudian bukunya itu menjadi teman main yang menyenangkan, karena memang harusnya buku itu menjadi salah satu teman main yang menyenangkan bagi anak-anak selain tubuh anak itu sendiri dan tubuh orang tuanya. Jadi kalau para psikolog tumbuh kembang itu ditanya alat main yang paling bagus untuk anak-anak itu apa? Tubuh anak itu sendiri, tubuh orang tuanya, dan buku. Itu yang disarankan. Boleh tanya kepada beberapa psikolog tumbuh kembang, ataupun banyak tanya kepada dokter tumbuh kembang anak. Maka mereka pasti akan jawab, tubuh anak itu sendiri, tubuh orang tuanya, dan buku. Itu adalah permainan yang paling bagus untuk anak-anak. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, tumbuhkan dulu motivasi anak-anak itu terhadap huruf, terhadap sesuatu yang dicetak, terhadap sesuatu yang ada di kertas. Itu pre-motivation. Kemudian yang kedua adalah narrative skill. Narrative skill itu adalah kemampuan anak untuk mendengarkan dan kemudian menceritakan ulang. Jadi, di sini apa yang harus kita lakukan? Memperdengarkan cerita itu pada anak-anak kita. Kemudian baca buku bersama. Baca buku bersama ini kadang-kala anak-anak itu kan mintanya buku yang sama diulang-ulang beberapa kali. Jangan bosan, Bu. Karena kadang-kala pada waktu anak sudah meminta berulang-ulang seperti itu, pasti ada sesuatu yang menarik di cerita itu sehingga dia meminta diulang-ulang. Atau mungkin ada di pikiran anak-anak itu sesuatu yang belum selesai yang dia pahami. Sehingga dia minta dibacakan berulang. Dan ini yang mengajarkan anak-anak itu hubungan sebab akibat. Nah, kemudian libatkan anak dalam permainan pura-pura atau pretend play. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan ada negeri apa ya untuk microplay atau macroplay gitu. Jadi anak-anak itu memang bermain peran ya. Ini memang harus dilakukan karena bermain peran itu juga sangat dibutuhkan oleh anak. Kemudian mengajukan pertanyaan terbuka saat anak membaca buku. Jadi kalau membaca buku, Bun, jangan berpikir bahwa membaca buku terutama untuk anak usia dini itu yang dibaca itu teksnya, jangan. Tapi yang dibaca adalah gambarnya. Nah, itu di situ misalnya teksnya pilih aja buku-buku yang teksnya sedikit-sedikit
kalau kita lihat buku-buku read aloud dari Amerika itu, buku-bukunya yang apa ya, yang memenuhi syarat sebagai read aloud itu tulisannya itu sedikit tapi gambarnya Masya Allah. Itu benar-benar membuat saya sebagai ibu 3 anak yang sudah berusia 40-an ya, lihat buku itu imajinasi saya itu juga langsung bermain gitu. Saya itu kepingin hadir di buku itu gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang memang di usia 0 sampai 7 tahun itu daya abstraksinya masih berada di puncak. Nah, itu sangat luar biasa untuk mereka mereka pelajari, mereka lihat seperti itu. Dan bayangkan kalau misalnya anak-anak itu bermain-main dengan imajinasinya, apa yang seperti disampaikan oleh Einstein. Einstein itu pernah mengatakan begini, orang cerdas itu bukan orang yang banyak tahu, tapi orang cerdas itu adalah orang yang kreatif. Dan kreativitas ini memang bisa diasah atau bisa kita dapatkan kalau misalnya anak-anak itu banyak melakukan aktivitas dengan buku, banyak melakukan aktivitas dengan tubuhnya dan dengan alamnya. Itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh anak-anak. Kan kita tahu dulu Einstein itu dikeluarkan di sekolah, di DO. Karena apa? Einstein itu disleksia, Einstein itu nggak bisa baca. Tapi apa yang dilakukan di rumahnya adalah dia melakukan banyak eksperimen. Dia akhirnya diajari sendiri membaca sama orang tuanya. Kemudian dia membaca buku-buku sendiri. Kemudian melakukan eksperimen-eksperimen yang dia pahami melalui daya imajinasinya. Jadi semakin cerdas orang, maka semakin tinggi imajinasinya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita punya imajinasi yang tinggi, maka biasakan mereka membaca buku. Karena pada waktu mereka membaca buku itu, ternyata di otak itu sedang terjadi proses neurocoupling. Neurocoupling itu di mana otak itu sedang melakukan interpretasi terhadap apa-apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian sering bertanya pada anak. Sering bertanya ya sama anak-anak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu lagi main, terus kemudian kita sebenarnya udah tahu ya mereka main apa, kemudian mereka lagi ngapain, mereka sama siapa. Tapi kita tetap harus bertanya gitu. Tadi main apa sama kakak? Permainannya menyenangkan ya gitu. Boleh dong cerita tadi waktu main masak-masakan misalnya sama kakak. Yang masak kuenya siapa? Masak kue apa gitu. Itu sangat berguna untuk mempercepat perkembangan bahasa anak. Jadi anak-anak hari ini kebetulan ya ibu-ibu, saya hari ini sedang melakukan observasi di sekolah Raudatul Jannah. Itu hampir 121 anak. 14 anak preschool, kemudian 107 anak TKB. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak usia sudah mau 6 tahun ternyata banyak yang nggak paham perintah 3 langkah, instruksi 3 langkah. Mereka kemampuan menyimak mereka itu juga luar biasa parah gitu. Padahal saya belum pegang untuk TKA-nya gitu. Jadi di sini kita sering sedang dihadapkan pada kondisi yang memang anak-anak itu hari ini keterampilan berbahasanya itu nggak bagus. Dan keterampilan berbahasa itu memang salah satunya adalah melalui ibu yang sering banyak berkisah, ibu yang banyak bercerita, ibu yang sering banyak ngomong dengan anak. Itu yang membantu anak itu mengembangkan keterampilan berbahasa dan bicaranya. Nah, itu yang harus dipahami. Dan ada ibu-ibu yang protes begini sama saya. Jadi pada waktu itu tahun kemarin, di Raudatul Jannah juga tahun kemarin, pada waktu parenting. Ibu-ibu itu protes gini, Bu Ira, kenapa sih Bu Ira itu ngasih nilai anak saya itu untuk keterampilan bahasanya masih need improvement. Jadi perlu untuk dikembangkan. Padahal anak saya itu cerewet, Bu Ira, kalau di rumah gitu. Kosakatanya itu banyak gitu. Terus saya tanya, Bu, Ibu pernah nggak ngobrol sama anak Ibu, bacain cerita, kemudian anak Ibu itu disuruh bercerita kembali. Narrative skill ya. Kemudian Ibu tanyakan, apa yang dia ceritakan, dia bisa mengingat dengan baik nggak? Ternyata enggak. Jadi ibu-ibu harus dipahami ya bahwa waktu saya mengukur kemampuan bahasa, saya bukan hanya mengukur terkait fonetiknya mereka, tapi saya juga mengukur secara semantiknya. Kemudian saya juga mengukur sintaksisnya seperti apa. Mereka itu secara pragmatisnya sudah paham belum dengan fungsi bahasa yang mereka sampaikan. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah print awareness. Print awareness ini maksudnya adalah
ada kesadaran dalam diri anak itu untuk melihat buku, kemudian mereka itu tahu cara membolak-balik buku. Karena memang pada waktu kita ngajarin anak itu yang pertama memang kita ajarkan ya, kalau misalnya dalam read aloud itu anak itu suruh pegang bukunya. Dan ini yang mama bawa buku nih, coba dipegang bukunya gitu, coba diraba bukunya, dicium bukunya gitu. Jadi sampai dibegitukan. Jadi apa ya? Jadi persepsi visualnya ditanya, kemudian persepsi taktilnya juga distimulasi, kemudian persepsi dari penghidungnya juga distimulasi. Jadi itu distimulasi semua. Coba rasakan buku ini berat enggak, buku ini harum enggak, buku ini warnanya menarik enggak. Coba dilihat dibolak-balik. Jadi anak itu sampai membolak-balik. Itu print awareness. Jadi bagaimana anak memegang buku, kemudian membalik-balik halamannya, kemudian bagaimana mereka itu mau melihat huruf-huruf dan bacaan-bacaan yang di situ itu adalah bagian dari print awareness. Terus di sini kan kalau sudah itu berarti apa yang harus kita lakukan? Tadi anak sudah memegang buku. Kemudian yang kedua adalah berikan kesempatan anak untuk membaca buku sendiri. Sekalipun itu hanya membaca gambar dan bolak-balik aja, nggak dibaca gitu. Ada yang cuma dilihat plak gambarnya, nggak apa-apa Bun. Makanya kalau beliin buku preschool, cari buku-buku yang kertasnya tebal. Jadi meskipun mau di blak sama anak bukanya itu ibunya nggak, aduh ya Allah itu bukunya mahal gitu, sayang sama bukunya, nggak begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya lihat buku anak-anak itu untuk preschool boleh belikan softbook juga, buku kain itu boleh. Buat book itu yang untuk anak-anak. Jadi memang anak itu dikasih buku-buku seperti itu. Kecuali memang anaknya itu anak yang model anak manis yang istilahnya bisa dikasih tahu. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya kemampuan motorik yang bagus. Jadi kita mungkin bisa belikan buku yang pakai art paper itu yang agak tebal, dia bisa buka sendiri itu bisa. Kemudian baca keras setiap hari, ini tadi saya bilang ya, read a lot. Nah, baca keras ini apapun yang bisa kita baca, menu makanan, rambu-rambu. Nah, anak saya yang nomor 1 itu, dulu dia itu kalau keluar itu memang suka baca rambu. Kemudian saya masih ingat perjalanan ke Jogja itu dia baca itu semua nama-nama jalan itu. Jadi saya waktu itu dia lagi belajar baca gitu. Apa yang nggak pas saya betulin gitu. Jadi memang print awareness ini anak juga sadar simbol gitu. Mereka udah tahu, oh kalau gambarnya ayam berarti itu adalah KFC. Mohon maaf ya saya sebut merek. Kalau gambarnya burger berarti itu McD misalnya. Anak-anak itu udah paham gitu loh. Meskipun nggak lihat tulisannya, mereka udah cuman sekedar lihat simbol. Nah, udah paham. Oh itu sosis gitu. Itu ini gitu. Itu print awareness ya. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan tulisan kata yang kita ucapkan. Jadi kenapa sih untuk anak-anak yang susah baca itu saya kadang-kadang bikin Bu kertas kecil-kecil aja, bikin print card gitu ya. Print card boleh ditulis tangan atau mau juga boleh, di print juga boleh. Lemari itu tulisin lemari tempel, kemudian pintu tempel, meja tempel, apalagi untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan visual banget. Jadi udah tempel aja. Kulkas, ada ada kulkas ya di rumah, bikin di kartu kayak tempel di kulkas, kursi juga gitu. Kayak gitu. Piring boleh Bu. Kalau piring itu dikasih tempel kemudian diisolasi, itu bisa. Nah, dengan seperti ini, maka anak-anak itu akhirnya mereka belajar membacanya itu langsung membaca kata, bukan lagi membaca, bukan lagi mengeja, tapi kata. Dan itu tersimpan. Dan itu akan lebih mudah diingat oleh anak-anak. Daripada mereka harus menghafal huruf satu-satu. Itu yang harus dipahami. Kemudian vocabulary. Jadi kalau misalnya kita mau menyiapkan anak-anak untuk bisa baca, maka kita juga harus memperkaya kosakata anak. Memperkaya itu ya caranya yaitu ceritakan pada anak apa yang terjadi di sekitar kita, sebutkan nama-nama benda yang sedang kita pegang, sering ajak anak ngobrol, terus gunakan bahasa-bahasa yang paling nyaman, baca buku bergambar setiap hari, ajak anak itu mendeskripsikan apa saja yang dia lihat di sekitarnya. Jadi misalnya dia lihat baju nih, suruh dia dideskripsikan.
baju ini apa Dek gitu. Kemudian kalau lihat buah pir misalnya, Dek tolong dong sebutkan tentang buah pir gitu. Mungkin dia akan ngomong warnanya hijau, kemudian bulat, kemudian rasanya asam manis gitu, baunya harum gitu. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk mendeskripsikan hal-hal apa saja yang ada di sekitar dia. Dan kemudian baca buku bergambar ya. Jadi bukunya itu buku bergambar, bukan buku teks. Itu yang harus dipahami ya, Bu. Jadi kalau mau beli buku, beli buku yang gambarnya banyak, tulisannya sedikit untuk anak-anak preschool. Terus otomatis memang sering aja anak ngobrol gitu ya. Nah ini yang kadang-kala orang tua itu nggak telaten yang ngobrol sama anak kayaknya gini. Tadi udah tanya, sekarang tanya lagi sih Dek gitu. Udah mama capek gitu. Udah kamu di situ aja gitu. Jangan tanya-tanya lagi. Itu yang sering kita sampaikan biasanya sama anak-anak. Saya itu dulu ngadepin anak saya yang paling banyak ngobrol itu yang sama nomor 3. Jadi dia itu semua dia tanyakan, sampai kadang saya itu ada siapa yang ngomong-ngomong gitu kan. Belum gitu, dia masih ngomong aja ya. Akhirnya memang waktu dia di TK itu sampai dia menang juara percakapannya, lomba percakapan itu pada cowok ya, karena saking dia senangnya ngobrol gitu. Dan itu kan waktu itu lombanya juga cukup ini gitu, cukup banyak pesertanya dan peminatnya. Jadi sampai heran, ya Allah memang senang ngobrol ya. Tapi ternyata saat dia sudah dewasa, sekarang sudah SMP kelas 3 ya, sudah menjadi pemuda, ibu nggak usah khawatir kok, dia nggak jadi anak laki-laki yang cerewet, lalu itu enggak. Dia ternyata tetap jadi laki-laki yang nggak terlalu banyak ngomong seperlunya aja. Tapi dengan kemampuan dia bicara di masa kecil, itu menjadi bekal dia nantinya kalau misalnya dia itu harus berpikir untuk sesuatu yang memang membutuhkan penyelesaian, yang membutuhkan diskusi, dia mampu melakukan itu. Itu yang kita pahami. Aduh, kok langsung 28 ya, ini salah ketik saya. Yang kelima itu adalah phonological awareness. Jadi fonologi. Jadi fonologi itu didengar. Jadi kan ada ya fonetik gitu, metode fonetik itu adalah mendengar. Jadi anak itu harus ngucapin huruf itu A ya A gitu. Ya jadi kayak orang ngaji ya. Kalau orang ngaji itu kan harus beda ya antara alif gitu, ain gitu kan harus beda. Anak juga gitu, ngomong huruf juga B, D itu beda gitu. Nah, ini yang harus dipelajari juga oleh anak-anak. Nah, caranya pakai apa? Nyanyi. Nah, kalau lagu-lagu itu kan memang memiliki nada yang berbeda ya untuk setiap suku kata gitu atau dalam sebuah kalimatnya. Jadi anak-anak itu akhirnya bisa dengerin, oh kata-katanya kayak gini ya, oh sapu gitu. Kemudian sama gitu, mereka itu benar-benar paham gitu. Jadi kalau sama anak-anak masih kecil-kecil itu ya nyanyi aja lah Bu, nggak usah malu-malu sama anak sendiri, masa malu gitu kan. Nyanyi-nyanyi aja, senang-senang aja. Kalau sama anak-anak kecil itu intinya adalah senang-senang aja deh intinya gitu, nggak usah susah-susah gitu, nggak usah marah-marah gitu. Pokoknya intinya dibuat happy-happy aja gitu. Dan ini buat plesetan kata dan ajak anak itu menyebutkan kata yang benar. Jadi kita itu bikin plesetan kata gitu. Anak-anak kan suka, Bunda kok ini gitu, itu salah, yang benar ini gitu. Anak-anak itu biarkan membenarkan apa yang kita katakan. Jadi nggak apa-apa mainan lain kayak gini sama anak. Nah kemudian minta anak itu ya ini untuk memahami untuk mengetahui kesadaran dia akan bunyi itu, menyebut benda yang suku kata depannya sama, kayak bola, bolu, buku, buka, misalnya. Kemudian kipas, terus kipas apalagi kincir gitu, atau susah ya kalau langsung mikirnya. Jadi bola, bolu, buka, buku, sama sapu gitu ya, sama sapu. Kemudian dada, daki, dagu, dada, dagu gitu kan, dahi gitu. Itu bisa diajarkan sama anak-anak gitu. Jadi memang jadi ibu itu harus kreatif ya Bu ya, memang capek ya. Tapi ya memang itu bagian dari mujahadah kita ya. Dan nggak perlu sia-sia lah ya, nggak perlu sia-sia. Meskipun mungkin kita merasa, saya itu dulu itu udah kuliah tinggi-tinggi, saya kok cuma ngomong anak gitu. Saya suka sedih kalau seperti itu Bu, karena orang-orang suka ngomong saya kuliah tinggi-tinggi ternyata cuman
anjem gitu ya. Kadang ngomongnya ternak gitu ya. Saya tuh ya astagfirullahaladzim, ternak. Saya itu ternak itu antar anak maksudnya gitu. Iya, astagfirullahaladzim, saya gitu kan. Padahal seharusnya kamu itu seneng gitu kalau misalnya jadi ibu rumah tangga yang istilahnya bisa mendampingi anak-anakmu, karena semua kondisi ibu itu adalah kondisi yang bermanfaat, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai wanita karir. Tidak ada yang salah gitu loh. Kalaupun misalnya ibu sekolah tinggi dan kemudian nggak bisa bekerja, berarti memang ibu ditakdirkan Allah untuk mendidik anak-anak ibu di rumah gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah kuliah tinggi dan kemudian bisa bekerja, ya berarti kita memang ditakdirkan Allah untuk bisa memberikan manfaat yang lain gitu. Jadi nggak usah ya istilahnya kita, saya itu udah sekolah tinggi-tinggi tapi ya saya ini cuma ternak gitu. Jangan Bu, jangan merendahkan diri ibu seperti itu. Saya aja pada waktu saya melahirkan anak-anak saya kan akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan-pekerjaan saya sampai berapa tahun itu ya nggak ngapa-ngapain. Tapi ya cuma nemenin anak-anak di rumah, bahkan sampai nggak ada ininya ya, kadang kalau saya lagi jenuh itu anak-anak kadang lagi tidur, lagi apa, sampai orang-orang di perumahan saya, di kompleks saya itu tahu kok apa ya, batu kerikil di rumah saya itu sampai bersih itu kenapa? Ternyata saya sikat. Jadi sampai kurang ininya, kadang kalau sudah anak-anak sudah tenang, sudah anteng, bisa diajak ini ya udah, kadang-kadang mereka bermain kerikil sama mereka, diajak nyuci kerikil bareng gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita yang hari ini jadi ibu di rumah saja, nggak perlu khawatir Bu, kesempatan itu akan datang berkali-kali. Ya mungkin untuk hari ini Ibu masih disuruh ngomong di rumah, tapi mungkin nanti dikasih kesempatan untuk berkarya di luar, kita nggak pernah tahu kan takdir Allah. Jadi tetaplah bersemangat apapun kondisi kita gitu. Kemudian letter knowledge ini adalah pemahaman terhadap huruf, jadi terhadap alfabet. Jadi apa yang harus kita lakukan kan ada lagu ABC gitu ya. Jadi A B C D E F G gitu itu diulang-ulangi. Kemudian membaca buku alfabet. Kemudian bisa melakukan apa ya teka-teki gitu, menemukan alfabet yang hilang. Jadi nggak usah langsung A B C D sampai Z Bu. Jadi misalnya awalnya 5 huruf dulu, 5 alfabet A, B, C, D, E misalnya. Oh itu terus dilihat, dibaca, dinyanyikan. Kemudian A, B, C, D, E ini dihilangin. Mungkin huruf C-nya, mungkin huruf D-nya. Nanti ditanya, mana huruf yang hilang, atau terus kemudian sebutkan huruf yang hilang. Kemudian bisa juga meminta anak, kalau setelah huruf A apa gitu, B gitu kan, setelah huruf B apa. Jadi permainan-permainannya itu banyak sebenarnya. Kemudian meminta anak ya melihat atau mencari alfabet yang sudah dia hafal, yang sudah dia paham. Alfabetnya itu bisa dia pakai mainan, misalnya dia bikin dari Play-Doh, bikin dari pasir ajaib, itu silahkan gitu, ajarin anak-anak gitu kan. Kemudian anak-anak itu kita kasih lah ya buku yang tulisannya itu pendek-pendek aja. Anak itu minta cari huruf yang deh kamu tadi belajar huruf A ya misalnya ya. Udah nulis huruf A kan tadi, bikin huruf A kan dari Play-Doh, udah dengar kan huruf A itu kayak apa, ngucapin huruf A itu kayak apa. Nah sekarang coba cari di huruf ini, di kalimat ini, di tulisan ini gitu ya, bukan kalimat, anak-anak nggak ngerti Bu, di tulisan ini mana alfabet A atau mana huruf A, itu yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah kalau anak-anak sudah paham ini, maka kita mulai membiasakan anak-anak itu nulisin namanya sendiri. Menuliskan namanya sendiri, karena jujur aja ya Bu ya, saya kemarin itu juga gemes gitu, ternyata sudah mau SD nggak bisa nulis namanya sendiri gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, mungkin karena memang kemampuan bacanya nggak diajarin ya, dan mungkin juga anak belum peka ya untuk masa bacanya ya, saya sih maklumi aja. Tapi ternyata setelah saya cross dengan keterampilan bahasa yang ya memang ya signifikan gitu, berbanding lurus, ternyata memang dia nggak mampu gitu. Jadi itu sih yang saya sampaikan terkait melakukan mengembangkan kemampuan membaca secara menyenangkan. Jadi itu yang harus dipahami, dan ini ada sebuah sebuah pernyataan ya dari Dorothy. Beliau adalah profesor pendidikan dan memang fokus beliau adalah pada literasi ya. Jadi memang beberapa orang itu memang fokus pada literasi, mengatakan
Literasi itu bukan hanya keterampilan akademis. Makanya tadi saya kan bilang, bukan hanya sekedar baca tulis, tapi dia adalah kemampuan multifaset dengan komponen psikologi, sosial, dan linguistik. Jadi bagaimana orang itu membuat problem solver, bagaimana dia nanti beradaptasi, bagaimana dia memahami dan memaknai apa yang terjadi di sekitarnya, bagaimana dia kemudian nanti beradaptasi, dan kemudian dia bagaimana memaknai segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, itu adalah bagian dari literasi. Jadi kalau saya bilang literasi itu adalah seperangkat alat yang memang dibutuhkan buat kita itu untuk bisa hidup gitu. Untuk kita istilahnya bisa bekerja, bisa menampilkan diri, bisa beraktualisasi. Kemudian kita bisa bermanfaat. Itu semuanya dari literasi. Jadi kalau literasinya bagus, insya Allah keterampilan berpikir bagus, dan kalau keterampilan berpikir bagus, maka otomatis anak-anak itu akan mudah belajar, dan mereka juga akan mudah untuk memaknai. Karena dengan kemampuan memaknai ini mereka nanti akan mencari tujuan hidup yang sebenarnya itu apa. Dan kalau mereka sudah paham tujuan hidupnya, maka insya Allah mereka pada akhirnya akan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat itu dengan dia nanti mencari cara bagaimana agar aku itu bisa memberikan kebermanfaatan. Seperti yang disampaikan oleh Allah ya dalam surat Ibrahim itu, untuk seorang muslim itu kan diperumpamakan seperti sajaratun thayyibah ya, sebuah pohon yang tumbuh besar, kukuh, kuat dengan akar yang menghunjam ke dalam tanah, dan dia itu memiliki ranting-ranting yang kokoh juga dengan daun-daun yang lebat, dan daunnya ini bisa menaungi apa-apa yang ada di bawahnya, rindang, teduh, nyaman, dan kemudian akhirnya berbuah manis yang buahnya itu bisa dimakan dengan enak dan bermanfaat untuk orang-orang. Jadi harusnya nanti anak-anak kita itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Dia akan menjadi sajaratun thayyibah, seorang manusia yang kata Allah, aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku, menjadi seorang hamba Allah, di mana dengan keberadaan dia sebagai hamba Allah, maka dia akan menjalankan tugasnya sebagai basiro wa nadhiro dan rahmatan lil alamin. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustadzah Zakia, dan selanjutnya kita langsung tanya jawab ya, karena waktunya sudah 2 menit.